Tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Masa-masa seperti sekarang kita dipenuhi dengan informasi, kita dipenuhi dengan tools dan kekuatan di ujung jari ya. Dengan exposure pengguna yang besar banget ya, bisa dibilang lokal juga bisa, internasional juga bisa. Dan otomatis dengan adanya alat-alat ini resiko untuk kita berinovasi itu jadi kecil juga Mas. Ya, beda dari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya cost-nya tinggi banget ya kalau kita mau inovasi, kita harus lakukan research, kita buat tim, kita keluarkan budget yang sangat tinggi. Ini adalah momen yang nggak pernah terjadi sebelumnya, baik untuk korporasi besar atau individual atau siapapun yang mau memulai bisnis zaman sekarang untuk menggunakan kesempatan ini. Smart Business. Halo, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Smart Business. Smart Business di masa yang begitu canggihnya saat ini, kemudian digitalisasi yang begitu pesatnya, sebetulnya ini adalah momen yang sangat tepat ya untuk kita berinovasi saat ini juga. Karena momen inovasi yang tidak pernah ada sebelumnya dalam bisnis sekarang adalah sekarang. Apa maksudnya? Bersama dengan Bang Erik Nainggolan. Halo Bang Erik. Halo lagi. Terima kasih telah datang ya di podcast Smart Business kesempatan kali ini. Kalau mau berinovasi, sekarang adalah waktu yang tepat. Kenapa begini Bang? Ya karena tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Masa-masa seperti sekarang kita dipenuhi dengan informasi, kita dipenuhi dengan tools dan kekuatan di ujung jari ya. Dengan exposure pengguna yang besar banget ya, bisa dibilang lokal juga bisa, internasional juga bisa. Dan otomatis dengan adanya alat-alat ini resiko untuk kita berinovasi itu jadi kecil juga Mas. Ya, beda dari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya cost-nya tinggi banget ya kalau kita mau inovasi, kita harus lakukan research, kita buat tim, kita keluarkan budget yang sangat tinggi. Bahkan ada bisnis-bisnis yang meluncurkan produk ya. Sorry, bukan meluncurkan produk, meluncurkan ide produk sebelum produknya ada loh. Ya, sudah diluncurkan dulu idenya. Idenya dulu. Idenya yang penting kita lihat dulu nih gimana respon pasar ya. Iya benar, benar. Jadi dan itu adalah cara yang smart juga ya, yang efisien untuk meluncurkan produk malah menurut saya. Jadi ini adalah momen yang nggak pernah terjadi sebelumnya, baik untuk korporasi besar atau individual atau siapapun yang mau memulai bisnis zaman sekarang untuk menggunakan kesempatan ini. Nah, memangnya pada dulu ya, itu gimana sih gambarnya bedanya dengan sekarang tuh? Kalau dulu itu gimana dulu Bang? Iya, jadi salah satu yang dulu tidak ada itu adalah kemampuan untuk membuat research sama development untuk produk yang kita mau buat ini R&D. sangat valid ya, sangat bagus. Biasanya dulu harus lakukan survei, kan nggak zaman-zaman dulu ya, survei kasih hadiah pokoknya questionnaire pakai kertas sogokin lah sampai mau, itu pun belum tentu hasilnya bagus ya, hasil surveinya. Tapi kalau zaman sekarang sampel untuk produk kita, kalau kita kasih sampel malah lebih banyak respon ya. Kita kasih ide, sekarang sudah bisa dapat respon. Jadi kita bisa lakukan ini secara bertahap karena sekarang engagement dengan orang tuh gampang ya. Bahkan kita dipenuhi dengan channel-channel digital, teknologi yang berbeda-beda, dengan demografik pengguna yang beda-beda juga. Berarti kita bisa dapat feedback atau masukan yang berbeda-beda ya, which is good ya. Kalau kita dapat feedback yang beda-beda kan bagus ya, daripada kita cuma dapat dari satu tempat. Jadi itu bedanya Mas, dan tentu juga cost ya, jadi turun banget. Testimoni juga bisa kita dapatkan secara voluntary, nggak perlu kita paksain atau kita targetkan ya orang-orang tentu pakai ya. Kadang-kadang bias ya, karena kita berikan produk, kita minta testimoni, otomatis dia kasih bagus lah ya. Tapi kalau zaman sekarang kita lepas aja, idenya kita lepas, barangnya, inovasinya, produknya, servisnya kita lepas. Nanti testimoni atau feedback itu masuk secara random ya. Dengan channel-channel yang kita buat. Iya, dengan channel-channel yang kita buat ini simpelnya ya, di sosial media itu kan juga suka ada review produk secara jujur ya. Itu sebetulnya sangat mudah ya sekarang kita bisa melihat produk itu dengan kualitas yang baik atau malah sebaliknya. Jadi memang ini sebetulnya harusnya dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis ya Bang. Iya, itu poin yang bagus banget tuh Mas William. Jadi pada waktu itu salah satu pencetusnya sebenarnya ya, review produk ya.
review produk itu salah satu pencetus kenapa berinovasi itu jadi berkembang di masa-masa sekarang ini. Ya, terutama post COVID atau pada waktu COVID juga ya, karena COVID itu penggunaan teknologi digital itu meledak di luar skala gitu kan. Nah, pada waktu terjadi review-review itu otomatis orang yang pemilik produk atau yang melihat ya, bukan pemilik produk, berpikiran dong, oh kalau gitu saya bisa mengeluarkan yang lebih bagus dong. Kalau sebuah produk dikritik dengan banyak kritik ya, wah kekurangannya begini, wah saya nggak akan pakai, saya tidak rekomendasikan. Atau sebaliknya, saya rekomendasikan bagus banget gitu kan. Itu akan memberikan ide pada pemilik produk atau orang lain, wah kalau gitu saya mau ciptakan produk. Dan itu sudah terjadi ya. Di US, orang-orang beli produk dari China misalnya, dan mereka pasang brand sendiri, atau mereka melakukan modifikasi dan sebagainya. Jadi itu kan bentuk dari inovasi. Nah, dan satu lagi itu kenapa ini momen yang bagus? Karena daerah-daerah di seluruh dunia, region-region itu tidak memiliki behavior customer yang sama kan? Betul. Ya. Jadi kalau kita nggak inovasi, kita import saja, ya belum tentu fit marketnya, ya belum tentu market ini cocok gitu. Jadi yang paling baik adalah kita research dan kita keluarkan inovasi sendiri. Ya, inovasi itu bisa muncul ketika kita tahu ya bagaimana perilaku pasar, bagaimana kesukaan pasar, market ya Bang ya. Dan dengan adanya banyak channel-channel itu sebetulnya jadi lebih mudah kita mengetahui apa sih maunya pasar saat ini. Betul. Dan makanya kita saat yang tepat berinovasi sekarang adalah sekarang. Betul. Jadi memang harus kita gali terus supaya kita menemukan inovasi baru ya Bang. Iya, jadi ada hal-hal yang kita bisa manfaatkan sekarang itu karena teknologi. Salah satu yang mau saya singgung namanya customer journey ya. Customer journey itu pelanggan kita yang satu ini kok bisa masuk dari Kalimantan. Ya. Dari Kalimantan tuh kenapa bisa masuk ke channel saya? Dan dia pilih misalnya Twitter ya. Bukan Facebook, bukan TikTok, tapi Twitter. Kenapa? Mungkin karena ya kita harus cari tahu, ya kan? Kita cari tahu, ternyata karena daerah sana itu banyak yang blind spot dari internet, ya mereka cuma bisa yang online-nya sebentar, simple. Jadi dia langganan Twitter gitu misalnya gitu. Dan pada waktu kita tahu hal-hal seperti ini, kita jadi paham bahwa wah kita punya produk itu dibutuhkan di daerah-daerah terpencil seperti ini. Ya kan? Dan bahkan kalau misalnya belum ada yang memperhatikan ini, berarti demand-nya tinggi dong kalau saya mengeluarkan sebuah produk untuk mereka. Ya, jadi seperti itu Mas. Jadi channel-channel ini yang membantu kita untuk mendapatkan backingan data. Ya, kita harus ngambil keputusan berdasarkan data dong. Ya, jadi inovasinya ini bisa kita lakukan lebih masuk akal dengan adanya tadi customer journey. Kita bisa lihat dia masuk dari mana, kita bisa ikuti, dan kalau kita sudah mendapatkan pola, kita bisa berikan perhatian ke situ. Oke, kita coba fokus deh, ini daerah ini satu di Kalimantan misalnya. Nah, dengan demikian kita bukan nebak-nebak ya, bukan berdasarkan tren yang nggak valid juga, atau sampelnya terlalu kecil, kita bisa mengeluarkan inovasi yang valid juga. Ya, dengan banyaknya channel yang ada ya sekarang Bang Erik, ini berarti kan juga masyarakat itu bebas berpendapat ya. Iya. Bebas mereview. Iya. Bahkan ada yang produknya dihina juga. Oh iya, ada betul. Di review kurang baik gitu ya. Iya. Dan akhirnya mereka memutuskan, oke, produk ini bisa diambil atau dibeli atau enggak gitu. Dan yang uniknya lagi sekarang itu tuh review-review itu ya, contohnya aja di sosial media itu berpengaruh banget gitu ya. Sebegitu berpengaruhnya. Jadi ketika misalnya saya menyaksikan, oke, review produk ini kayaknya kurang oke nih ya untuk produk skincare misalnya. Langsung ya mundur gitu. Jadi yang Mas William bilang ini lucu banget, pas banget. Jadi di salah satu kelas digital saya itu, ada saya sampaikan bahwa kritik pedas itu momen-momen yang berharga. Kenapa gitu Bang? Karena jangan dianggap menyakitkan ya, sebetulnya itu jujur ya. Ya ada dua cara yang harus yang bisa kita lakukan, yaitu kita harus belajar menerima kritik pedas. Belajar menerima, bahkan embrace ya, menyambut kritik pedas. Dan pada waktu kita mendapatkan kritik pedas seperti itu, sebenarnya kita lebih dekat ke produk yang bagus. Ya, jadi caranya orang yang mengkritik ini harus kita target, dan ini hanya bisa di zaman sekarang.
harus kita target bagaimana caranya kita perbaiki produk kita kejar dia lagi sampai dia bilang puas. Kalau itu terjadi, ini penontonnya banyak, Mas. Penontonnya itu banyak semua channel kita itu. Dan kita harus manfaatkan momen itu, kita expose sebesar-besarnya, dan benefitnya pasti buat kita. Paham kan? Jadi kritik itu malah menjadi salah satu pemicu buat produk kita tuh maju. Nah, apalagi pada waktu yang kritik tadi bilang, wah enggak, barangnya bagus banget. Setelah kita follow up. Kita juga perlu follow up juga ya Bang ya? Iya, harus. Itu sebetulnya satu cara kita belajar supaya memperbaiki produk kita. Betul. Ini fenomena yang bertumbuh sendiri ya, karena terjadi transisi di dunia digital gitu. Ini hal-hal yang harus kita perhatiin. Nah kalau gitu untuk para pengusaha ya Bang, kemudian untuk para pebisnis, para pedagang online, ini apa yang harus segera dilakukan ya? Langkah apa yang harus segera dilakukan supaya produknya tuh ya berkembang ya, semakin baik kualitas produknya juga. Ya, jadi kita harus punya mindset. Mindset itu paling penting. Saya selalu sampaikan sama teman-teman di dunia bisnis bahwa mindset itu modal utama supaya kita bisa selalu adaptasi dengan dinamika yang berubah terus ya. Sekarang lagi ada perubahan yang sangat besar loh dari penjualan menggunakan teknologi yang berbasis statistik ya. Sekarang udah bergeser ke basis pengalaman sama cerita. Kalau cerita kita udah tahu ya, tapi pengalaman ini fenomenal loh gitu. Jadi kalau orang ngomong pengalaman lebih dahsyat daripada tren hashtag. Ya, hashtag itu statistik. Nah, jadi kalau umpamanya kita bisa punya mindset yang paham ini ya, dan kita sampaikan kepada tim kita ready anytime untuk innovate, untuk membuat produk baru. Itu langkah pertamanya. Jadi jangan oke, kita akan jualan gado-gado ini selamanya, ya itu berarti nggak ada intention untuk mau innovate ya. Ya. Jadi mindsetnya harus dibilang ke tim, perhatikan ya, masukan, feedback, kritik, terima baik-baik, welcome. Kalau ada yang maki-maki atau ngamuk-ngamuk, welcome aja. Welcome. Kasih dilaporkan. Kasih hadiah gitu, kasih produk yang sudah diperbaiki gitu, Ya. supaya nanti feedbacknya menjadi inovasi. Saya jadi inget ya ada satu kasus ya beberapa waktu yang lalu ya, ada yang minuman yang manis banget tuh dikritik dan akhirnya menjadi viral ya Bang. Ada satu lagi tuh tas yang dikritik, yang huruf depannya huruf A, tas camping gitu. Nah, pada waktu mereka address dengan baik, mereka munculkan CEO-nya untuk jawab, booming langsung produknya. Nah, kalau itu berarti sangat baik ya responnya. Iya. Itu tidak terjadi di zaman dulu ya, itu hanya bisa terjadi sekarang. Bahwa kritikan yang mau menjatuhkan bahkan ya, malah bisa menjadi momen untuk kita memperbaiki produk dan mendapatkan penjualan yang dahsyat. Kalau gitu kritik atau review seperti apa yang kita anggap ya, atau mungkin kita anggap ini sebagai satu masukan yang bisa meningkatkan kualitas produk kita? Atau semuanya atau gimana nih Bang? Kritik, ada kriterianya nggak gitu? iya dong. Kritik itu yang paling bagus itu yang disampaikan bukan ke kita langsung menurut saya, atau diomongin antar sesama pengguna. Gitu. Itu yang paling keren tuh. Jadi yang bisik-bisik. Nah untuk begituan kita harus nyari. Ya kita harus nyari, kita buat sistem kita sedemikian rupa supaya komen misalnya kita bisa download semua. Ya untuk pakai kata kunci tertentu di filter bisa muncul yang tidak puas karena atau ada kata kunci jangan lagi pakai gitu. Jangan pakai. Pokoknya tobat, kapok gitu. Nah, kita harus cari yang seperti itu. Kalau kritik ke kita langsung juga bisa sih. Tapi menurut saya kalau kritik kita langsung itu bisa bias sedikit ya. Ada kepentingan, mungkin harga atau apa yang nggak relevan ke fungsi produk secara langsung. Tapi kalau ke sesama pengguna itu yang namanya istilahnya udah ke level-level admirer, pengguna setia itu. Kritik-kritik itu yang harus dicari. Baik. Nah kalau gitu Bang Erik sebagai closing statement ya, poin penting apa yang disampaikan kepada Smart Listeners yang menyaksikan kita di podcast hari ini ya, supaya segera melakukan inovasi sekarang. Iya, mindsetnya untuk bahwa kita mampu untuk berinovasi sekarang ini, kita harus aware bahwa ini adalah salah satu yang harus kita jadikan opsi ya. Jangan kita sibuk jualan aja dengan produk yang itu aja terus. Apalagi kalau udah banyak feedback nggak direspon, wah itu rugi banget. Baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Erik pada kesempatan podcast kali ini bisa menambah wawasan kita dan meningkatkan kualitas produk kita, mendengarkan saran dan masukan, dan melakukan inovasi sekarang juga. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Smart Business. Bisa di ini ya?
Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Smart Business dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami. Dan Bang Erik Nainggolan juga hadir di Radio Smart FM setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.